Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriza Martias Putri. Saya adalah mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dengan NIM 18053-054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan dari penjualan, di mana sebelumnya saya telah melakukan penjualan sebuah produk, yaitu dilema atau dimsum lezat mantap yang merupakan makanan khas Tiongkok. Nah, sebelumnya saya telah melaksanakan penjualan selama 5 kali, maka otomatis yang akan saya bahas adalah laporan penjualan pada pertemuan 1, 2, 3, 4, hingga 5. Pada penjualan pertama ini, saya melakukannya pada tanggal 24 November tahun 2020 dan melakukan penjualan sebanyak 20 porsi dilema dengan list sebanyak 15 orang, yaitu ada seperti yang telah ditampilkan. Dari 20 porsi ini, saya menjual satu porsi seharga 10.000, sehingga total penjualan yaitu 200.000. Kemudian, sini saya juga telah melis daftar biaya, mulai dari bahan utama dan juga biaya operasional. Untuk bahan utama, ini ada ayam, garam, tepung tapioka, tepung terigu, terus bawang putih, bawang merah, wortel, telur, daun bawang, penyedap rasa, merica, cabai, saus, maizena, selada, saus tiram, gas, kotak styrofoam, stiker, dan juga saus. Nah, jadi untuk biaya operasionalnya yaitu ada penyusutan peralatan, biaya promosi, dan juga biaya pengiriman atau untuk minyak motornya. Jadi pada penjualan pertama ini total biaya produksinya sebesar 104.000. Oh iya, sekedar info, untuk biaya produksi ini maka ada juga beberapa biaya variabel seperti ayam, lalu kotak styrofoam, lalu stiker dan juga saus dan juga beberapa bahan lainnya. Ini merupakan biaya variabel. Jadi jumlah biaya ini ditentukan dari seberapa banyak jumlah produk yang dibikin. Oh ya, untuk informasi juga, sebelum melakukan penjualan, kami melakukan PO atau melis daftar calon pembeli yang telah melakukan pemesanan pada 2 hari sebelum hari H pemesanan, sehingga meminimalisir produk yang tidak laku atau produk yang terbuang sia-sia. Lalu setelah itu kami akan memasak produk sesuai dengan jumlah list atau jumlah pelanggan yang telah melakukan pre-order pada 2 hari sebelumnya. Jadi pada penjualan pertama ini dapat diketahui bahwasanya total penjualan itu sebesar 200.000, sedangkan total biaya produksinya yaitu sebesar 100.000, 104.000. Maka didapatlah laba atau keuntungan dari penjualan ini sebesar 96.000. Pada penjualan kedua, ini kami melakukan penjualan sebanyak 15 porsi. 15 porsi dikali dengan 10.000 maka dapat 150.000, dikurangi dengan biaya produksinya yaitu berkurang karena hanya ada 15 porsi, maka biaya produksinya yaitu 97.500. Jadi laba pada penjualan kedua yaitu adalah 52.500. Untuk penjualan ketiga ini dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 dan telah melakukan PO pada tanggal 5 hingga 6 Desember. Dan pada saat ini kami mendapatkan jumlah list pelanggan yang mengikuti PO sebanyak 20 porsi. Sehingga penjualan dapat dijumlahkan sebesar 200.000. Untuk biaya modalnya yang terdiri dari bahan utama dan juga biaya operasional pada penjualan ketiga ini sebesar 121.500. Ini berbeda dengan penjualan yang pertama tadi meskipun jumlahnya sama-sama 20 porsi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga bahan. Ini terletak pada harga ayam, lalu beberapa harga wortel, telur, karena pada saat penjualan ketiga ini banyak dari bahan-bahan yang mengalami kenaikan harga.
Sehingga keuntungan pada penjualan ketiga yaitu 78.500. Untuk penjualan keempat dilakukan pada tanggal 14 Desember sebanyak 15 porsi yaitu 150.000. Lalu untuk jumlah modal pada penjualan keempat ini sebesar 97.500. Jadi dapat memperoleh laba sebesar 52.500. Untuk penjualan kelima atau penjualan terakhir ini dilakukan pada tanggal 21 Desember tahun 2020. Kami melakukan penjualan sebanyak 12 porsi dengan total penjualan sebesar Rp120.000. Lalu jumlah biaya modalnya sebesar 87.500. Hal ini juga dikarenakan ada kenaikan dan juga penurunan dari harga modal. Jadi laba yang diperoleh yaitu sebesar 32.500. Nah, di sini saya telah membuat grafik dari laba mulai dari penjualan pertama hingga penjualan kelima. Di sini dapat kita lihat bahwasanya grafik dari laba ini naik turun. Penjualan pertama itu menurun pada saat penjualan kedua, naik lagi di penjualan ketiga, turun di penjualan keempat, dan begitu pun juga penjualan kelima. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.